Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salli wa nusallim ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid dini bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jemaah maghrib yang rahimani wa rahimakumullah, kita awali dengan kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang malam hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah nikmat iman, Islam dan kesehatan, sehingga kita bisa kembali bersama-sama untuk saling tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tunjukkan yang hak itu hak dan berikan kita kesabaran untuk menjalankannya. Sekaligus Allah tunjukkan yang batil dan Allah berikan kesabaran untuk meninggalkannya. Salawat dan salam semoga tetap senantiasa tercurahkan teruntuk uswah hasanah kita, suri teladan kita, baginda Rasulullah SAW bersama keluarga beliau, sahabat beliau, wa tabi'in wa tabi'i tabi'in. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan istiqamah, konsisten dalam kita meniti jalan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sunnah para sahabat hingga ajal menjemput kita. Allahumma amin ya rabbal alamin. Jemaah maghrib rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pembacaan kitab Tashilul Aqidah Al-Islamiyah. Masih berada di pembahasan Munqishatut Tauhid, hal-hal yang bisa menyebabkan atau mengurangi dan melemahkan kadar tauhid seorang hamba. Insyaallah ini pembahasan terakhir, mudah-mudahan. Kemudian kita menginjak wasilah kedua. Ya, wasilah yang pertama yang al-mu'allif rahimahullah jelaskan atau poin yang pertama yang bisa menyebabkan kurangnya kadar tauhid seorang hamba adalah perkara-perkara yang bisa mengantarkan terjatuhnya dalam kesyirikan besar. Yang benar pertama ya. Kita ulangi dulu biar nyambung. Ya. Hal-hal yang bisa mengurangi kadar tauhid seorang hamba itu ada 4. Ya, kita murojaah biar nyambung nanti. Hal-hal yang bisa mengurangi kadar tauhid keimanan seorang hamba itu ada 4, kata beliau. Yang pertama, segala sarana atau wasilah yang mengantarkan seorang hamba terjatuh dalam kesyirikan besar. Ini yang pertama, wasilah-wasilah atau sarana-sarana yang menyebabkan seorang hamba terjatuh ke dalam kesyirikan besar. Ya, kemarin belum sebutkan ada 3.
Dua sudah kita jelaskan, malam hari ini yang ketiga. Wasilah pertama adalah ghulu fis sholihin. Ya, al-ghulu fis sholihin. Berlebih-lebihan dalam mensikapi orang-orang soleh. Ya, berlebih-lebihan atau bermuamalah mensikapi orang-orang soleh. Beliau jelaskan ini ada tiga. Yang pertama, memuji, menyanjung orang-orang soleh di luar batas syar'inya. Kemudian kedua, bisa dengan memajang foto-foto mereka di rumah-rumah mereka. Ya, ini termasuk ghulu fis sholihin yang bisa menyebabkan kadar iman seorang hamba berkurang. Kemudian ya, mengambil tabaruk dengan mereka. Ini kemarin juga sudah kita jelaskan di poin yang kedua. Beliau rincikan lagi di poin kedua. Ya. Terus kemudian tawasul, ya, tawasul dengan mereka, bertawasul, menjadikan mereka wasilah dalam mereka atau dalam seorang hamba memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini poin yang pertama sudah kita jelaskan. Poin yang kedua, ya, yang termasuk sarana yang bisa menyebabkan seorang hamba imannya berkurang adalah tabarruk, mengalap berkah. Ini sudah kita jelaskan, di mana al-mu'allif rahimahullah menjelaskan mengalap berkah ada dua. Ya, mengalap berkah yang pertama yang syirik, berarti ini menjadi pembatal tauhid. Yang kedua tabarruk bid'i. Nah, ini yang jadi pembahasan di bab ini yang kemarin sudah kita jelaskan panjang lebar. Jadi tabaruk ada dua. Tabaruk yang sifatnya syirik, itu menyebabkan seorang hamba keluar dari Islam. Ya, ini berarti termasuk pembahasan apa? Nawaqidut tauhid. Tabaruk yang termasuk syirik besar, berarti ini masuk pembahasan pembatal tauhid, sudah lewat. Nah, pembahasan yang bab ini adalah yang jenis kedua, tabaruk bid'i atau tabaruk syirik kecil. Ya, mengalap berkah, ya, yang dihukumi atau termasuk dari syirik kecil atau tabaruk bid'ah. Baru sudah kita jelaskan. Dan yang ketiga, wasilah atau sarana yang bisa mengurangi kadar tauhid seorang hamba, itu kata beliau adalah meninggikan kuburan, raf'ul kubur wa tajsisuha, serta membangunnya, memplester, menyemen, memberi nisan, ya, wa israjuha, dan juga memberi lampu, memberikan penerangan, ya, wa bina'ul ghuraf fauqaha, dan membangun kamar, dibuatin rumah ya, untuk satu kuburan. Maka perbuatan ini, kata beliau, perbuatan yang bisa mengurangi kadar tauhid seorang hamba. Ya. Jadi enggak sampai syirik melakukan itu. Ya. Nanti kalau perbuatannya dalam mensikapi kuburan setelah dibangun, setelah diperhias, dikasih pernik-pernik dan
lampu-lampu. Nah, nanti lain lagi. Ya, makanya kenapa ini beliau masukkan ke dalam sarana terjatuhnya seorang hamba di syirik besar, karena memang secara fitrah ya, secara manusiawi, orang kalau masuk ke dalam ruangannya dihiasi, tapi itu kuburan. Ada nggak seperti itu? Banyak. Orang masuk gitu aja, dihiasi, dikasih pernik-pernik, dikasih bunga-bunga, kemudian dikasih lampu yang berkedip-kedip, kasih nisan yang mungkin marmer harga mahal. Orang masuk gitu saja itu sudah membawa apa? Suasana yang berbeda, ya enggak? Pasti ada apa? Ada rasa memuliakan, mengagungkan, ya enggak? Secara fitrah. Ya, fitrah sekali seperti itu. Ya. Maka kalau sudah seperti itu akan sangat rentan. Ya, akan sangat rentan, akan sangat berpotensi besar orang melakukan apa? Penyembahan kepada kuburan. Karena lihat aja sudah mau masuk aja udah suasananya sudah megah, sudah kayaknya ada muncul ta'zim, memuliakan, mengagungkan. Ya. Maka itu sarana betul wasilah orang terjatuh ke dalam kesyirikan besar. Akhirnya ya itu ya, kalau begitu orang berpikirnya apa? Enggak, lebih dia mendoakan penghuni kubur atau kepada dia minta kepada orang yang ada dalam kuburan. Kalau seperti itu, ya, kalau sudah melihat suasana seperti itu, ya fitrahnya akan muncul karena pengagungan dari awal. Udah, ini kayaknya orangnya orang selamat, orang soleh, kita ini butuh doa dari dia. Kuburannya seperti ini, masa kita doakan orang seperti ini? Karena image-nya kemudian muncul, wah ini mah kita, kalau kita doakan dia mah kebalik ini. Dia nggak butuh doa ini, kita yang butuh doa dari dia. Karena suasana tadi sudah begitu, ya wahnya begitu dan seterusnya. Ya tidak, salah. Maka itu sangat rentan, sangat berpotensi orang terjatuh ke dalam kesyirikan besar. Akhirnya kemungkinan besar orang di situ bukan mendoakan penghuni kuburan, tapi minta kepada penghuni kuburan. Itu sebabnya kenapa al-mu'allif rahimahullah menjadikan orang yang membangun kuburan menjadi salah satu sarana wasilah orang terjatuh dalam kesyirikan besar, dan itu mengurangi apa? Kadar tauhid seorang hamba, karena sangat rentan sekali ya, melakukan hal yang tersebut. Maka al-mu'allif rahimahullah beliau menukilkan begitu banyak hadis Rasulullah SAW yang mewanti-wanti jangan sampai ada umatku Rasulullah yang menjadikan apa? Kuburan sebagai tempat ibadah. Jangan sampai ada di antara umatku yang kemudian memuliakan kuburan, mengagungkan kuburan. Ya, nanti kita bacakan hadis-hadisnya. Kuburan nggak ada yang keramat, nggak ada. Mau kuburan siapapun sama semua. Kuburan itu sama semua. Sampai kuburan Rasulullah nggak boleh kita minta kepada Rasulullah. Nggak boleh kita minta kepada sahabat yang sudah dijamin surga misalkan, nggak boleh. Jadi dalam Islam tidak ada istilah apa? Kuburan yang dikeramatkan, tidak ada. Semua kuburan sama.
Karena syariatnya kita diminta untuk mendoakan mereka, bukan kita minta mereka. Anda jangan kebalik, jangan dibalik. Mereka butuh doa kita, bukan kita butuh doa dari mereka. Maka tidak ada, sekali lagi, kuburan yang dikeramatkan dalam Islam, semuanya sama. Maka seluruh wasilah perbuatan yang itu bisa mengagungkan kuburan diharamkan. Semua wasilah, semua perbuatan yang itu mengantarkan seorang kemudian memuliakan kuburan diharamkan. Tidak boleh. Secara aturan syar'i kuburan biasa aja sudah. Tanah, gundukan tanah tinggi sejengkal, selesai. Kasih tanda batu nggak apa. Ada khilaf ulama di antara mereka dengan pemberian nama. Dia mengatakan boleh, ada mati tidak. Yaitu termasuk tergantung kembali ke maslahat aja. Tapi intinya ya tidak ada yang dikeramatkan dalam Islam apapun itu kuburannya. Ya, ini wasilah yang ketiga. Apa dalil yang beliau nukilkan? Banyak. Sampai ada catatan kaki yang menyebutkan hadis-hadis, dalil-dalil yang melarang untuk melakukan hal-hal yang bisa mengagungkan kuburan. Itu sampai hadisnya ke derajat mutawatir. Ya. Tahu hadis mutawatir? Hadis mutawatir itu hadis yang paling kuat. Hadis sahih yang paling kuat. Hadis yang diriwayatkan oleh banyak banget rawinya yang sudah tidak mungkin mereka dikatakan dusta. Enggak mungkin. Jadi dari generasi-generasi dari sahabat yang riwayatnya banyak. Nanti tabiin banyak. Nah, banyak itu khilaf ulama. Ada yang mengatakan ya 3 lebih, 10 dan seterusnya. Tapi ada istilah dari kalangan mereka sepakat yastahilluna atau yastahillu tawatu'hum 'alal kadzib. Yang saking banyaknya setiap tabaqah ya, setiap generasi itu mustahil mereka dituduh dusta. Itu mutawatir. Saking banyaknya. Ya. Karena kalau saking banyaknya kan nggak mungkin itu berita dusta, ya nggak? Ya, itulah mutawatir. Tabi'in dan seterusnya. Maka hadis yang melarang mengagungkan kuburan itu sampai kepada derajat mutawatir. Ya. Maka saya sendiri juga belum ngecek ya. Perlu juga sih sebenarnya apa sih yang menjadi dasar mereka, yang orang-orang yang kemudian ada istilah kuburiyun. Ya. Kenapa sampai mereka begitu luar biasa mengagungkan kubur, ya enggak? Ya, emang perlu dicek juga sih. Dalilnya apa? Tapi yang jelas kita yakini apa yang kita baca, apa yang kita pahami, insya Allah yang benar. Karena sampai derajat mutawatir ya, mau dilawan mutawatir nggak bisa. Sudah paling as-sahhus sahih, hadis yang paling sahih yang mutawatir itu. Karena nggak mungkin dituduh rawinya dusta akan sang banyaknya rawinya. Baik, kita baca satu persatu. Waqad waradat ahaditsu katsiratun fi nahyi an hadhil umur kulliha. Dan begitu banyak hadis-hadis, kata beliau, yang menunjukkan akan larangan melakukan hal tersebut. Jadi ya, mengangkat kuburan, membangun masjid, ya. Jadi kuburan jadikan masjid, tempat ibadah, ya, dikeramatkan, disakralkan, ya, dan ibadah di tempat tersebut. Pertama,
Ma rawahu Jundub ibnu Abdullah qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabla an yamut bi khamsin wa yaqulu ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubur anbiya'ihim wa salihihim masajid. Inni anhaakum an dzalik, rawahu Muslim. Rasulullah SAW dari sahabat Jundab bin Abdullah, beliau bersabda, sahabat ini mendengar Rasulullah bersabda sebelum beliau meninggal 5 hari. 5 hari sebelum beliau meninggal, beliau bersabda, ketahuilah bahwa sesungguhnya ada orang-orang sebelum kalian yang dulu mereka menjadikan kuburan para nabi mereka dan orang-orang soleh mereka menjadi masjid. Jadi memang sudah perilaku orang-orang dulu ya, kayak gitu. Ada orang soleh di antara mereka atau nabi yang diutus kepada mereka meninggal, langsung jadikan kuburannya sebagai masjid. Bangun, dibuat ya, tempat yang disakralkan. Ya, apa maksudnya jadikan masjid? Tempat ibadah, paham ya? Sholat di situ, baca Quran di situ, iktikaf di situ, berdoa di situ, apalagi segala bentuk ibadah dilakukan di kuburan tersebut ya. Itu yang dilakukan orang-orang dahulu. Maka Rasulullah sebelum meninggal 5 hari sudah wanti-wanti. Dulu orang-orang ada yang seperti ini, mereka menjadikan kuburan nabi mereka, orang soleh mereka sebagai masjid. Wa ana anhaakum an dzalik, saya larang untuk kalian untuk melakukan perbuatan seperti perbuatan mereka ya. 5 hari sebelum meninggal dunia. Ada keterangan catatan kaki apa ini? Ada. Ya, 5 hari ya. Hadis riwayat Imam Muslim. Hadis sahih jelas. Ya, belum wanti-wanti betul. Ya. Maka salah satu di antara hikmah ya, di antara salah satu hikmah kenapa Rasulullah itu dikuburkan di mana? Kuburan Rasulullah di mana? Ya di rumah beliau, di kamar beliau. Ya, apa hikmahnya kira-kira? Kenapa nggak dikubur di tempat umum? Ya itu hikmahnya. Udah tahu kan? Hikmahnya agar supaya orang-orang tidak menjadikan kubur Rasulullah untuk jadikan masjid. Beliau dikuburkan di situ. Memang ini syariat agama, perintah Allah, dan ditutup. Kan memang di rumahnya, kamarnya Aisyah, ya, sudah tertutup. Orang kalau mau macam-macam nggak bisa. Itu hikmahnya barangkali. Nggak kebayang kalau Rasulullah dikuburkan di tempat umum, sudah pasti yang terjadi ya, orang-orang akan mensakrakan, akan membangun kuburan Rasulullah SAW ya, karena beliau sendiri sudah mewanti-wanti, jangan sampai ada umatku yang menjadikan kuburanku nanti sebagai tempat ibadah. Pertanyaannya, lalu bagaimana dengan sekarang? Masjid Nabawi itu kan kuburan beliau kan di tengah Masjid Nabawi. Ya tidak? Yang pernah umroh? Pernah Pak? Berapa? Langge, kan sekarang di dalam itu kuburan beliau. Lah ya. Iya betul disebabkan pelebaran kan akhirnya di dalam masjid. Iya kan? Iya. Gimana?
Ya, Allah alam bisawab. Ulama sudah menjelaskan ya masalah tentang hal tersebut. Pelebaran Masjid Nabawi itu terjadi 3 kali dalam sejarah. Pertama di masa Umar bin Khattab di tahun ke-17 Hijriah. Posisi rumah beliau tetap di luar, cuma dilebarkan di samping. Jadi kan mepet ya. Kalau tidak salah di petanya posisi kuburannya itu rumah beliau di baratnya, ya. Utara sananya. Sana ya. Ya selatan. Di selatan atau utaranya? Barat ya. Di barat kalau salah di baratnya. Ya, itu kuburannya tetap di luar masjid. Yang dilebarkan hanya bagian timur sama arah kiblatnya, ya, masih di luar. Di masa Utsman juga seperti itu, tahun 23 Hijriah sama, lebarkan kuburan beliau tetap di luar. Nah, di masa Umayyah, di masa salah Al-Walid bin Abdul Malik bin Marwan tahun 88 Hijriah. Ya, beliau waktu itu gubernurnya di Madinah itu Umar bin Abdul Aziz. Sebelum jadi khalifah, dikirimi surat sama Al-Walid bin Abdul Malik bin Marwan, suruh memperluas Masjid Nabawi. Nah, dengan permintaan kuburan beliau dimasukkan. Jadi pelebarannya ke arah barat, sehingga kuburan Nabi SAW masuk ke dalam Masjid Nabawi. Maka Umar bin Abdul Aziz, ya ketika waktu itu gubernur Madinah sebelum jadi khalifah, beliau kumpulkan para ulama fuqaha di Madinah, yang mereka kemudian mayoritas berpendapat kurang setuju, ya, termasuk tabi'in, Imam Qatadah atau siapa saya lupa, ya, beliau yang agak sedikit keras gitu, nggak boleh, ini melanggar hadis Rasulullah, dan ini akan menjadi sarana orang-orang akan menyembah baginda Rasulullah. Akhirnya disampaikan keputusan itu kepada Al-Walid bin Abdul Malik bin Marwan, tapi kayaknya beliau memang bersikukuh untuk kemudian memperluas Masjid Nabawi dan memasukkan kuburan Rasulullah ke dalam masjid. Ya sudah, nggak bisa apa-apa. Ya. Jadi sebagian besar membolehkan, tapi yakrohun. Apa yakrohun itu? Ya nggak setuju banget. Ya, kurang setuju banget. Syekh bin Baz juga mengatakan dalam fatwanya, qad asa'a biha. Ini ya, asa itu melakukan perbuatan yang tidak tepat. Tapi ya jadi pemimpin negara ya nggak bisa yang penting ulama sudah memberikan pandangan yang benar seperti ini. Kalau kemudian pemimpin memiliki kebijakan tersendiri, yaitu sudah di luar kemampuan para ulama. Ya, Allah alam bisawab. Tapi kemudian untuk meminimalisir supaya orang kemudian tidak mengagungkan, dikasih tembok berapa tembok itu, terus kemudian dibentuk agak kerucut gini. Jadi ini kiblat, kuburannya sebelah sana, terus agak yang mengarah kiblat itu dibentuk segitiga gini, supaya orang tidak berkesempatan untuk sholat di depan, pas di belakang kuburan Rasulullah. Paham tidak? Ya, kerucut ini. Kalau gini kan kemungkinan besar tuh. Tapi kalau bentuk segitiga gini, orang kan nggak langsung pas, dan itu dibatasi dengan beberapa tembok. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Yang jelas itulah
keputusan dari khalifah pada saat itu. Baik, itu hadis yang pertama yang dengan tegas Rasulullah SAW yang melarang jadikan kuburan para nabi, kuburan orang soleh, atau orang yang bukan soleh pun juga tetap sama ya, hukumnya sama, keras. Tidak boleh menjadikan kuburan mereka sebagai tempat ibadah. Hadis yang kedua, ya, Marwah bin Abbas atau Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, inna min syirarin nasi man tudrikus sa'ah wa hum ahya wa man yattakhidhul qubura masajida. Dari Abdullah bin Mas'ud, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna min syirarin nas, sesungguhnya di antara manusia yang terburuk, manusia yang terjelek, siapa? Man tudrikus sa'atu wa hum ahya, orang-orang yang ketemu dengan hari kiamat dalam keadaan apa? Hidup. Itu orang buruk, menunjukkan ya kekufuran mereka, keingkaran mereka. Karena apa? Tanda hari kiamat nanti orang-orang yang beriman itu akan apa? Diwafatkan oleh Allah terlebih dahulu, sehingga tidak ketemu dengan ngerinya hari kiamat. Maka orang yang sangat celaka, orang yang tercelaka atau di antara yang tercelaka, orang yang ketemu dengan hari kiamat. Karena hari kiamat luar biasa. Ya, enggak terbayangkan. Gempa bumi yang begitu dahsyat, gunung-gunung meletus, air laut tsunami, ya. Wa idzal bihar fujurat, dalam ayat lain wa idzal biharu sujurat, laut itu dinaikkan kayak tsunami, bahkan dijadikan bahan api, bahan bakar sehingga dinyalakan. Sehingga terbayang lah gimana air laut jadikan bahan bakar kemudian dinyalakan, betapa besar apinya. Waliyadzubillah. Idza syaqqatis sama fakanat wardatan kaddihan, langit-langit Allah bukakan pecah sehingga langit yang wabanaina fawqakum saban shidada, kami ciptakan langit di atas kalian itu kuat dan kokoh, nanti hari kiamat itu akan terpecah-pecah. Fakanat wardat kaddihan, akan wardatan kaddihan, kemudian berubah warnanya menjadi kemerah-merahan seperti bunga mawar. Kaddihan, dihan itu apa? Cairan timah yang dilelehkan. Jadi langit itu berubah menjadi merah, kemudian meleleh, ya, gelap, sesuatu yang nggak pernah terjadi sebelumnya. Ya. Maka orang-orang yang bertemu dengan hari kiamat termasuk orang-orang yang paling celaka, karena dia merasakan apa? Dahsyatnya hari kiamat. Nasallallahu salamata wal afiyah. Mudah-mudahan Allah berikan kita keselamatan dan tidak sampai ketemu dengan hari kiamat. Karena tanda-tanda yang sudah banyak sekali, masya Allah ya. Dan ini sudah dekat betul dengan hari kiamat. Cuma banyak yang orang nggak sadar. Semakin apa yang diprediksikan Rasulullah semakin bermunculan. Salah satunya waktu yang begitu dekat dan begitu cepatnya. La taqumus saatu hatta yataqarabaz zaman. Tidak akan muncul hari kiamat sampai apa? Waktu itu yataqarab, berdekatan. Zuhur, asar dekat, asar maghrib cepat banget, maghrib sampai isya, masya Allah. Isya sampai subuh ya, dekat kali, tidur sebentar ya, subuh ya.
Ya. Terus sekarang di Jaziratul Arab juga sudah apa? Banyak bermunculan mata air. Sehingga yang sebelumnya padang pasir panas, gersang, berubah jadi apa? Hijau, royo ya. Betul, itu sudah. Rasul mengatakan ketika di Taif di depan sahabatnya, "Wahai sahabatku, ketahuilah tidak akan datang hari kiamat sampai apa yang ada di depan kita ini akan menjadi padang rumput, padang tanaman yang hijau." Dan ini sudah banyak di Saudi Arabia. Betul. Kita ini hujan kita kan berkurang. Wa anzala minas ma'an biqadar. Jadi Allah turunkan air hujan itu dengan ukuran, ya, dengan kadar intensitas tertentu. Nah sekarang kita berkurang di negeri kita, dipindahkan sama Allah di Saudi, iya kan? Iya, nggak akan berkurang dan nggak akan bertambah. Memang sudah Allah tentukan kadarnya, intensitasnya sudah. Makanya kita berkurang dipindahkan ke Saudi. Ini sekarang Saudi sudah berubah menjadi area yang begitu subur dan hijau, masya Allah. Nah kecuali nanti di akhir zaman betul sudah dekat betul Allah apa? Tahan air, ya, yang awalnya normal jadi separuh kemudian dari seperempat kalau salah ya, baru itu kekeringan betul. Ada hadisnya seperti itu. Ya. Kedua, orang yang termasuk manusia yang buruk yang kedua kata Rasulullah, ya, wa may yattakhidh al-qubura masajida. Beda orang-orang yang menjadikan kubur sebagai masjid, tempat ibadah. Yang pertama tadi orang yang akan bertemu dengan hari kiamat, ya, syirarun nas, seburuk-buruk manusia. Dan kedua orang-orang yang menjadikan kuburan para nabi, orang-orang soleh atau siapa aja menjadi tempat ibadah, diagungkan, disakralkan, dihiasi, dicumi. Saya lihat itu masya Allah, putri jadi ibadah, baca Quran di situ. Ya, Anda nggak tahu kenapa kok bisa sampai seperti itu mereka. Tapi ya sudah hidayah itu ya, hidayah itu sudah mahal harganya. Jadi sekarang ada munculan betul-betul banyak yang aneh itu. Ini ada seorang fulan yang tafsirnya neko-neko di YouTube itu, masya Allah, sebar kemana-mana. Salah satu tafsirnya saking banyaknya sampai lupa saya. Jadi tafsirnya ngawur lah, jadi nggak berdasarkan para ulama, tapi dasarkan pada hawa nafsu dan akalnya aja. Berdasarkan apa ya? Akidah wahidatul wujud pokoknya ya. Kenapa kita harus doa kepada Allah? Lah Allah aja ada dalam diri kita. Wa aqrabu ilaihi min hablil warid. Dalilnya seperti itu. Allah kan lebih dekat dibandingkan dengan apa? Urat nadi. Nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Maka Allah itu kan bersama kita. Dimanapun kita berada ya Allah bersama kita. Ini dalilnya. Kayak Quran. Tapi tentu penafsiran yang tidak sesuai dengan penafsiran para ulama. Kan wahidatul wujud. Wahidatul wujud itu berkeyakin bahwa Allah itu ada dalam jasad setiap makhluk-makhluknya. Terus aneh-aneh banyak sekali kok. Terus kemudian ada juga tokoh, jadi orang masuk kuburan, datangi malaikat, tanya, "Man rabbuka?" Dijawab, "Habib fulan bin fulan." Ada kan? Tanya, "Wa ma dinuka?" "Habib fulan bin fulan." "Wa ma kitabuka?" "Habib fulan bin fulan." Semua dijawab Habib bin fulan bin fulan. Sampai kemudian apa? Saking cintanya dengan Habib tersebut, saat itulah kemudian malaikat enggak mau menyiksa. Karena apa? Rohnya Habib fulan bin fulan disebutkan datang memberi syafaat.
Itu dipercaya kayak gitu. Dan masih banyak, betul. Ini sekarang Masya Allah luar biasa ya. Orang-orang aneh-aneh, nyeleneh-nyeleneh, baik sekali orang yang percaya. Allah alam bisawab. Ya itulah pentingnya kita terus thalabul ilmi. Ya bagi orang awam mungkin aja itu percaya, enggak? Kenapa percaya? Karena mungkin dasar mereka lemah dari si ilmu. Enggak pernah belajar ilmu agama. Terus penyampaiannya semangat lagi, enak lagi, udah yakin, wah berarti ikut habaib jamin masuk surga is. Sing penting ikut habaib keturunan Rasulullah SAW. Mungkin logikanya masa Rasulullah membiarkan sama cucu-cucunya keturunannya masuk neraka, kan nggak mungkin gitu. Jadi jamin lah ikut cucu Rasul pasti masuk surga, nanti akan diselamatkan oleh, ya itu kan logika semua. Dan agama tidak dibangun bukan hanya dengan logika. Baik. Hadis yang ketiga. Marwatu Ummul Mukminin Aisyah wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhum qala lamma nazala bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ya tafika yatrahu khamisatan lahu ala wajhihi fa idza tamma biha kashafa an wajhi faqala huwa kadzalik la'natullah 'alal yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'i masajida yahdharu aw yuhadhdhiru mithla ma sana'u qalat Aisyah laula dhalik la ubriza qabruhu ghair ana khashya yattakhadha masjida rawal Bukhari Muslim. Nah tadi yang Anda sampaikan tadi ya, intinya Rasulullah bersabda Allah melaknat kepada orang-orang Yahudi dan Nasara yang menjadikan kubur-kubur para nabi mereka sebagai tempat ibadah atau masjid. Maka Rasulullah mewanti-wanti apa yang mereka lakukan. Kemudian Aisyah mengatakan, kalau bukan karena itulah maka sungguh kubur Rasulullah akan dikubur di tempat umum. Itu hikmahnya tadi kita sebutkan. Ini perkataan Aisyah. Wa ana khusya aitakhadha masjida, karena sebab kalau di tempat umum pasti akan dijadikan tempat beribadah orang ngalah berkah. Sekarang aja udah banyak yang ngalah berkah meskipun dikasih pembatas-pembatas ya kan. Iya. Itu kalau nggak ada askar yang menjaga kuburan beliau udah bertumpuk itu kan itu dikasih tempat. Jadi tempatnya posisinya adalah ya sebelah baratnya. Posisi kuburan Rasulullah kan gini. Jadi dibuat gini tuh. Kamar Rasulullah di dalam masjid Nabawi, tak 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 terus lancip gini. Kuburan Rasulullah ada di paling barat, terus Abu Bakar, terus Umar, ya enggak? Nah, kalau mau ziarah dari sini, no. Dari arah sini, arah barat. Dan ziarah di situ. Nah, ini kan dijaga sama askar. Itu pun kalau dijaga sudah. Oh, dijaga aja pada nempel-nempelin jidatnya di temboknya itu. Gitu. Yang mereka yakini itu bisa membawa keberkahan. Apalagi kalau kemudian Rasul dikuburkan di tempat umum, sudah buat rebutan. Apalagi dulu sebelum Muhammad bin Abdul Wahab itu muncul kan, ya sejarah Jaziratul Arab, Makkah Madinah kan memang dikuasai oleh ya orang-orang yang suka mengagungkan kuburan. Ya. Makanya kan kalau ada orang mengatakan Muhammad bin Abdul Wahab itu seorang haus darah, terus kemudian terjadi banyak pembantaian, salah satu dasar mereka seperti itu. Ya, Muhammad bin Abdul Wahab itu memang ketika beliau berdakwah ya ingin memurnikan tauhid di kawasan Jaziratul Arab, memang ditentang sama keluarganya, bapaknya, pamannya. Ya, karena memang sudah mendarah daging
Akidah waktu itu memang akidah ya umumnya masyarakat sekarang, Asy'ariyah itu, Maturidiyah, yang mengagungkan kuburan. Ya itu ya memang sudah disetting sama Allah, ya Allah memang sudah menghendaki agar akidah itu jangan sampai berkelanjutan, kemudian Allah utus istilahnya ya, bukan nabi tentunya, mujaddid untuk memurniakan akidah. Akhirnya apa? Akhirnya Malik As-Saud waktu itu raja pada saat itu, terus Muhammad bin Abdul Wahab bisa masuk ke kerajaan, bisa dakwahi, terima, oke, akhirnya kerjasama dengan kerajaan. Akhirnya orang-orang yang dianggap ulama-ulama pada saat itu yang suka mengagungkan kuburan, ya suruh taubat. Ya ini yang Anda pahami ya. Kalau enggak silakan keluar dari Jaziratul Arab. Akhirnya keluar. Ada yang kemana? Sampai Yaman, ke Indonesia, ke Mesir, dan mereka di situ kemudian menyebarkan akidah mereka. Jadi nggak usah heran kalau kemudian mereka mengatakan kami dulu punya ulama di Mekah. Iya, bisa jadi sebelum Muhammad bin Abdul Wahab. Kan akidah mereka seperti itu. Ya, makanya wajar kalau mereka bencinya luar biasa sampai umbun-umbun dengan Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Ya itu sejarah singkatnya seperti itu. Ya, udah Isya ya. Ya. Terakhir satu hadis. Berarti belum selesai, insya Allah besok kita lanjutkan beberapa pembahasan. Ya, belum memberikan pembahasan seperti sholat di depan ada kuburannya, itu tambahan aja karena juga berkaitan dengan akidah. Karena tentu juga bisa menjadi sarana orang menyembah kuburan. Ya, kalau konteksnya di masyarakat kita banyak ya masjid-masjid lama biasanya itu ya masjid, terus baratnya itu biasanya ada kuburan. Itu kalau masjid lama itu masih seperti itu ya. Nah itu hukumnya boleh nggak sholat di masjid tersebut. Saya dulu pernah tanya sama ya bapak saya, kan kebetulan masjid saya juga di itu persis seperti itu, masjid saya yang di bapak ibu Jatinam juga seperti itu, tolong ya, karena termasuk masjid yang di rumah bapak itu termasuk masjid yang lama. Itu dengar-dengar dibuat oleh Keraton Solo. Jadi keramiknya itu keramik masih hitam itu. Terus cagaknya cagak jati yang masih kuat kokoh. Pas depannya itu kuburan. Jadi kalau buka jendela langsung lihat kuburan. Nggak boleh nggak salah seperti itu. Saya tanya sama bapak, itu kok ngoten pripun Pak niku kok hampir rata-rata masjid dulu seperti itu. Oh, kuwi ngene le. Filsafate wong Jawa dhisik. Kuwi gen salat ki tambah khusyuk. Jadi nek salat terus delok wong mati ki kelingan, oh sesuk aku ya arep mati. Dengan harapan salatnya lebih khusyuk. Ora salat kelingan utang. Nih yang dikelingi, yang diingat adalah kematian. Ya bagus juga sih sebenarnya, kan logis juga gitu loh. Sehingga orang ketika lihat kematian, lihat kuburan, ya diharapkan bisa lebih khusyuk dalam mengerjakan ibadah. Allah alam. Tapi tentu para ulama juga menjelaskan bagaimana hukum ya sholat yang di arah kiblatnya ada kuburannya. Rasulullah mengatakan la tusallu ilal kubur. Hadis riwayat Muslim, jangan kalian sholat menghadap ke kuburan. Insyaallah kita jelaskan di pertemuan yang akan datang. Demikian yang bisa Ana sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.